Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Baik, sebelum kita mulai kita doa dulu. Kita hening dulu sejenak boleh ya, dengan ikhlas, santai, rileks gitu. Kita doa, santai dan rileks, hening, setulus hati penuh dengan cinta kasih dan ulas asih. Mobil khusus juga kita hening sejenak untuk kedua orang ibu bapak kita tentu saja. Untuk siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita dan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, dan kita bermunajat untuk dilancarkan dan dimudahkan mendapatkan aliran kesadaran dan pengetahuan dan petunjuk. Sekali lagi santai, rileks. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih keikhlasannya. Oma-oma, doa itu ya, kalau tadi kita berdoa misalkan, kan tujuan doa itu adalah communicate sama Tuhan, sama Allah, betul nggak? Ya, jadi doa itu intinya adalah, kita bahas ini sedikit ya. Tadi tiba-tiba ada sparkling ini soalnya. Ya, maksudnya wing gitu. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya doa. Jadi doa itu adalah, kalau pakai bahasa di Ibnu Arabi disebut intimacy with God. Bagaimana kita melakukan intimasi dengan Tuhan. Pertanyaan saya, intimasi itu datang dari bahasanya, datang dari panjangnya, datang dari kata-katanya, atau datang dari getaran hatinya? Yang mana? Hah? Kan doa tadi kita ucap ya, Al-Fatihah, Auzubillah, gitu ya kira-kira. Nah, mulut bicara kan? Oke. Karena nggak tahu kenapa banyak banget yang nanya, doa itu lebih baik pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia sih gitu. Ya, gitu ya. Sementara di tradisi Islam kita, doa-doa yang kadang-kadang, jangan-jangan barusan itu tadi kita baca doa tapi bukan berdoa. Beda nggak? Beda nggak? Nah, ada baca doa dan ada berdoa. Karena kalau baca doa, doa yang dibacakan, tapi belum tentu berdoa gitu. Iya. Makanya maaf ya, sholat kumpulan doa nggak kira-kira? Iya. Kenapa abis sholat tetap suka ngomongin orang, ada yang gitu nggak? Nah. Iya, betul nggak? Ya nggak di sini, nggak. Ini mah lagi di tempat lain. Iya. Harusnya kan kalau orang berdoa, terhubung nggak sama Tuhan? Terhubung dong, karena nanti doa, sholat, itu tuh sebetulnya kata kuncinya adalah terhubung. Jamaknya jadi salawat gitu. Jadi kalau jamaknya adalah salawat, kata kuncinya adalah connecting. Oke, kita pelan-pelan bahas ini nggak apa-apa ya? Oke, bismillah ya. Nah, sekarang gini, oma-oma. Kira-kira doa itu dari kita untuk Allah atau dari Allah untuk kita? Kita mengharap dari Allah, betul? Oke, berarti kalau ada kata-kata kita mengharap itu bahasa lemes sih. Bahasa yang agak kasarnya bukan mengharap sih, ngatur namanya ya, ngatur. Contoh.
Waktu kita sholat diawali dengan iftitah. Coba iftitah itu apa coba Bu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekarang saya tanya, kalau barusan membunyikan iftitah, belum tentu beriftitah. Soalnya baru hafal. Orang bisa sholatnya kalau cuman hafal? Bisa. Allahu Akbar. Hafal iftitah, hafal al-fatihah, hafal doa ruku, doa sujud. Assalamualaikum. Dah aja. Oke? Sholat sih. Tapi belum tentu terhubung. Betul? Makanya oma-oma kalau baca surat Al-Ma'un, menarik banget ada kata-kata gini. Fawailul lil musholin. Kalah orang yang sholat. Lebih sadis lagi di surat 8 ayat 35 ya. Saya bacain boleh? Boleh ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah, wa makana, di sini ada kata-kata sholatuhum indal baiti. Sholat mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Tidak lain hanya apa? Siulan dan tepuk tangan. Berarti kalau orang lagi siul, lagi tepuk tangan, lagi ngapain dia? Lagi main-main. Jangan-jangan gini gitu. Betul? Maka maaf banget nih ya, ini mah berdasarkan riset saya nih. Orang lebih mengutamakan panjang dan bahasa Arabnya, tapi hatinya nggak terkonek gitu loh Bu. Dan nanti ada kalimat, aduh kalau nggak pakai bahasa Arab kayaknya nggak afdol deh. Betul nggak? Padahal connection antara kita dengan Allah itu bukan dari bahasamu apa bukan. Bu, Allah ngerti bahasa Sunda nggak? Dari dia yang buat. Maksudnya dia yang buat tuh kan dasarnya dari dia gitu. Betul nggak? Jadi mau ngomongin bahasa, mau ngomongin kata-kata, mau ngomongin panjang pendek, itu secondary things. Sesuatu yang bukan primer gitu. Tapi kata kuncinya adalah sikap hatimu. Karena sikap hati ini yang menjadi resonansi kita terhubung dengan Allah gitu kira-kira. Makanya maaf nih, mulutnya doa baik-baik, pengen baik apa, tapi sikap hatinya penuh benci, penuh iri, penuh dengki, udah aja. Gak akan nyambung aja udah. Kenapa? Karena konektivitas dengan Allah, setidaknya kita selaras dengan sinyalnya Allah. Jadi kalau kita belum menyelaraskan sinyal, contoh. Om-om pasti ngalamin zaman radio kotak, bener nggak? Betul? Nah, radio kotak yang ngik gitu ya, mana? Nah, ada antena di sini. Saya mau nanya, radio kotak ini bisa bunyi kalau antena ini pas dengan si yang menyampaikan gelombang nggak kira-kira? Iya. Berarti urusan kita sama Allah, maaf ya, bukan gerakan sholatnya, bukan bahasa Arabnya, tapi gelombang hatimu. Jadi kalau gelombang hatinya penuh dengan dengki, khawatir, takut, dua orang ngomong Allahu Akbar, yang satu penuh welas asih, yang satu penuh kedengkian, dua-duanya ngomong Allahu Akbar, tapi dampaknya beda, oma-oma. Makanya kenapa sebelum doa, dalam tradisi Islam disuruh ta'udz dulu. Betul nggak? A'udzu billahi minasyaito, supaya level-level setan, frekuensi-frekuensi emosi setan tidak menguasai kita waktu doa gitu. Karena nanti kita ngerti, doa itu bukan urusan, maaf ya. Ini kita ngomong ke dalam boleh ya? Ini kan pengajian udah top lah gitu. Doa itu bukan masalah aku minta, bukan. Berharap bukan sih sebenarnya. Tapi bagaimana mengundang supaya selaras dengan keinginan Allah. Dan Mama ini at the end ya, nanti di ujung dari semua jalan perjalanan kita. Kita merasa punya banyak pilihan dalam hidup, kita bisa milih A, milih B, milih C. Semua pilihan sebenarnya gak ada. Kita cuma punya satu pilihan dalam hidup. Apa coba? Menerima kenyataan, titik, udah. Jadi kalau sekarang ngomong hidup itu banyak pilihan, bener sih, tapi ujungnya gak bisa.
Pilihan kita cuma satu, adalah bagaimana aku menerima kenyataan. Dan PR paling besar dalam hidup kita adalah penerimaan kenyataan. Apalagi tipe-tipe orang yang banyak banget, aku nggak terima. Udah aja Oma. Aku tuh nggak terima. Aku tuh nggak terima. Mau nggak terima, ujung-ujungnya nerima juga. Berarti kan seberapa lama kita menolak, seberapa lama kita akan menderita di situ. Karena apapun konteks penderitaan dalam hidup, cuman satu aja, apa yang aku inginkan enggak kejadian. Sok, saya mau nanya punten nih. Yang didoain sama Allah lebih banyak keinginan atau keberserahan? Mana? Pengen. Ya Allah, kalau bisa tuh ini, kalau bisa tuh ini, kalau bisa tuh ini. Bagus itu juga Oma. Tapi doa level anak TK gitu. Kan masa ini mah udah nggak TK tuh. Betul nggak? Sehingga justru bagaimana kita terkoneksi sama Allah, ya Allah, apapun yang engkau berikan, aku akan siap nerima. Karena ujungnya Oma, apapun ya, apapun. Pada akhirnya, tidak ada yang tidak bisa kita terima dalam hidup, urusannya cuma ada dua aja. Aku mau nerima atau menolak. Selesai. Oke, sampai sini. Saya balik nih. Setidaknya Oma, ada 2 gelombang besar dalam hidup ini. Gampangannya aja dulu. Ya, gampangannya gini. FM itu gelombangnya Allah, AM itu gelombangnya setan gitu. Jadi kalau di FM berarti lagi masuk ke gelombang-gelombang ilahiyah, itu FM. Ceritanya gitu. Dulu zaman saya di Bandung, kalau mau dengerin OS tahu ya Oma? Ya kalau dari Bandung mah pasti tahu lah ya. Radionya punya Kang Ganjar dulu. OS FM itu kalau saya mau stay tune ke situ, makanya disebut stay tune. Tuning. Gak bisa mau dengerin OS FM, tapi di frekuensi AM, habis gitu ngaco lagi. Gak bisa. Berarti saya harus naik dulu ke FM, muter si gelombang ini nih, si putaran ini. Kalau masuk ke 1058, jadi Ardan. Kalau 99,9 jadi 99ers gitu. Kan kelihatan banget anak radionya nggak nih? Iya, dulu saya penyiar Oma, jangan salah. Penyiar keributan sih tapi ya, jangan. Nah kalau saya mau masuk ke si OS tadi, nggak bisa. Satu kecil dikit, 103, 1 koma sekian, pasti keras. Gitu. Betul nggak? Nah, sekarang kita analogikan nih. Radio ini adalah jasad kita. Frekuensi FM AM ini adalah jiwa kita. Keterhubungan ini adalah ruhani kita gitu. Jadi Oma ya kalau boleh digambarin. Ini sekarang ada pakai TV supaya ada ini ya, gambaran ya. Ini tuh kita semua TV tergantung kita channelnya kemana, kita akan menampilkan itu gitu. Jadi kalau di TV-nya yang dipencet channel silet, gosip, tiap hari pasti di situ terus. Nah, artinya apa? Kita sebetulnya adalah radio-radio itu untuk menyebarkan suara-suara yang datang dari pusat. Mau nggak kita switch ke suara pusat itu supaya radionya jadi suara-suara Allah gitu kira-kira mau? Gimana? Mestinya begitu. Makanya saat radio ini koneknya tepat dengan gelombang ilahiyah, berarti contoh. Ini abu, ini mic, ini speaker. Kira-kira antara saya mic sama speaker kerja sama baik nggak? Baik. Kenapa coba? Saya ngomong A, keluar di speaker keluar suara apa? A. Connect nggak? Connect. Kalau saya ngomong A, tiba-tiba di sini keluar B. Oma-oma mending kabur, udah selesai.
Ya, pasti ada sesuatu. Ya. Paham ya? Sekarang saya tanya, kenapa Mike ini yang saya omongin A, keluarnya A? Kenapa coba Oma-Oma? Oke. Satu. Saya langsung to the point aja. Karena Mike ini adalah Islam. Nah, pusing nggak? Karena Mike ini Islam. Apa itu Islam? Berserah total kepada siapa yang menyampaikan. Dia nggak nakal. Bener nggak? Nggak bandel gitu. Kenapa dia nggak bandel coba Oma-Oma? Nggak punya pilihan untuk bandel masalahnya. Karena dia nggak punya akal. Nggak punya pilihan. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti saya ngomong A, keluar A. Saya ngomong, waduh Oma-Oma, kalau ini kayak manusia nih, pusing. Saya ngomong apa, keluar beda. Saya ngomong, ih nggak gitu. Juri. Paham ya? Nah, sehingga kalau kita ngelihat dari konteks ini, saya balik dulu ke konteks yang namanya doa tadi. Nomor satu adalah satu aja. Kenapa ada adab berdoa gitu misalnya. Dan ini nanti kita akan pakai dalam sholat gitu misalnya. Contoh nih ya. Kalau saya bawa radio, di sini ada ruangan kedap, terus ada banyak beton, ke sini set jadi hilang nggak suaranya? Ke sini set jadi hilang nggak suaranya? Maka begitu tuningnya oke, diam jangan gerak-gerak lagi. Betul? Makanya nomor satu, nggak bisa terkoneksi kalau kita tidak nomor satu, diam. Wukuf bahasanya betul. Kalau di sholat disebut tuma ninah. Jadi oma-oma diem itu, punten ya mohon maaf, di era sekarang, barang mahal. Udah, lagi gini tuh, ngapain ya? What next? Ngapain ya? Ngapain? Kenapa? Karena ukuran sekarang orang produktif, itu bukan dari konteks apapun. Pasti pertanyaan sekarang kalau anak-anak ngobrol, ketemu di kongko, pertanyaan apa coba? Sibuk apa sekarang? Betul nggak? Jadi sibuk itu sebagai currency, kerennya seseorang, wih sibuk keren. Belum tentu. Oke sampai sini. Jadi nggak mungkin. Makanya betul tadi kata Bu Ire, kalau kita bicara dalam konteks haji, kenapa sih ujung dari puncak haji itu cuma satu? Disuruh apa coba kita? Cicing kalau kata orang Sunda. Diam gitu. Karena kalau nggak diem, sinyal kurang gitu. Makanya oma-oma kita disuruh diam 5 kali nggak sehari. Iya supaya memperkuat sinyal. Oke lagi. Ya tapi gimana mau diem? Badannya emang diem sih. Tapi begitu Allahu Akbar. Aduh, arisan nih. Udah mikir arisan lah. Aduh masakan nih gitu. Betul nggak? Berarti selain diam secara jasad, diam juga secara jiwa. Diam secara jasad namanya tumak nina, diam secara jiwa namanya khusyuk. Susah, betul. Ini challenging banget. Ya, kita belajar hari ini ya. Ini oma-oma kayak ngelihat saya serius belajar, betul nggak? Pikiran yang nggak tahu kemana ya, ke sini gitu. Betul nggak? Karena konteksnya itulah kenapa saya gak banyak nanya. Kenapa ada intonasi? Saya harus membuat orang yang dengerin saya ngomong, pay attention supaya apa? Stay with me gitu. Makanya sedikit ya oma-oma. Kenapa public speaking itu penting sekali? Karena once, coba dari awal. Oma-oma, doa adalah keterhubungan. Ketika... Iya. 10 menit saya ngomong sendiri kayaknya ya. Terus udah mulai ada backsound. Nah gitu. Itu poinnya. Sampai sini oke? Makanya saya selalu bilang gak ada yang gratis dalam hidup terutama fokus. Makanya dalam bahasa Inggris fokus disebut pay attention, dibayar dengan atensimu.
Jadi, kunci utama dalam keterhubungan itu adalah fokus. Jelas ya? Makanya di tradisi Islam, orang mau fokus itu biasanya disuruh ngulang-ngulang kata-kata tertentu ribuan kali. Namanya zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu kan supaya fokus sih sebenarnya. Tapi kadang-kadang jadi sibuk sama hitungan 1, 2, 3. Makanya zikir itu kadang-kadang angkanya suka aneh-aneh. Bener gak Mama? 3.333 gitu misalnya. 1.100 berapa gitu misalnya. Jadi dihitung, 3.300, aduh kurang ulangi lagi, nah gitu. Jadi bukan sibuk pada fokusnya, tapi sibuk pada hitungannya gitu. Oke? Oke ini enggak? Nah, sip. Paham ya? Nah, hari ini boleh kita latihan fokus sama Mama? Mau iya, kita supaya nggak teori mulu gitu. Kan harus mengalami. Supaya tadi waktu Ibu ngomong susah, ketika kita latihan, nanti next pertemuan, susahnya udah turun 50%. Tapi, ada tapinya. Ada tapinya. Syarat dan ketentuan berlaku. Ini saya pakai kata harus nih, jarang saya pakai kata harus. Harus latihan. Nah. SKCK. Iya, karena kalau nggak dilatih, kita tidak terlatih. Contoh-contoh. Susah itu karena terlatih nggak? Iya, karena aku melatih diriku susah mulu. Jadi terlatih untuk susah. Jadi Oma-Oma, apapun yang kita rasakan sekarang, itu adalah sebagai bentuk latihan yang tanpa kita sadar. Contoh nih. Hampir 98% orang nggak sadar ini Oma-Oma, punten ya. Tanpa disadari, keberadaan kita dan lingkungan, kita lagi ngajarin orang sekitar kita untuk melakukan apapun kepada kita sesuai dengan apa yang kita latih sama mereka. Contoh. Once orang cemberut nih, orang ngelihat kita cemberut nggak? Berarti lagi ngelatih mereka untuk cemberut juga nggak kira-kira? Jadi jangan harap tiap hari cemberut ada orang pengen senyum sama kita. Nggak bisa. Betul nggak? Karena kita ngelatih mereka dengan gini, ayo gitu dong ke saya, gitu dong ke saya, gitu. Termasuk kalau lagi marah nggak? Iya, semuanya. Maka jangan heran kalau surrounding kita, sekeliling kita melakukan hal seperti itu, kita yang ngelatih mereka sebenarnya. Tapi akhirnya jadi komplain, kamu kok gitu? Ih, kita yang ngelatih. Oke, sampai sini? Nah, bahasa gampangnya, kalau kita mau masuk ke gelombang ilahiyah si FM tadi, berarti harus selaras dengan frekuensinya Allah nggak? Iya. Apa frekuensinya Allah? Surat 6 ayat 12, surat 6 ayat 54, surat 1 ayat 1, surat 55 ayat 1. Itu ngomongin cuman satu statement, Rahman Rahim, welas asih. Wah, ini semua ayat Quran ini mau bicara tentang apa? Aku tuh sifat kasih sayang loh. Jadi punten nih, orang doa belum tentu lagi banyak kasih sayang di sini loh. Lagi kekurangan, kebencian, amarah, kesel. Apalagi begitu ngelihat orang yang gak disukai, semoga, nah ngedoain ya semoga gitu. Begitu gak kira-kira? Punten nih ya. Saat kita berdoa tidak ada dalam FM-nya Allah, tidak ada dalam gelombangnya Allah, yang datang sesuai dengan sikap hati kita. Contoh. Punten ya Oma-Oma ya. Punten pisan ini kita rada-rada ups and down nih ya, agak tidak konvensional nih, sedikit yang tahu ini gitu. Punten pisan. Banyak orang berdoa dari keinginannya nggak kira-kira? Sekarang saya tanya, kalau dia ingin, berarti dia punya nggak punya? Nggak punya, berarti dia kekurangan, benar nggak? Iya, berarti kalau doa lagi pengen kekurangan, sikap hatinya lagi berlebihan atau berkekurangan? Contoh, aku pengen, berarti aku lagi punya atau lagi nggak punya? Berarti kalau nggak punya lagi berkelimpahan atau berkekurangan? Berarti saat doanya berkekurangan, yang datang ke kita juga kekurangan terus nggak kira-kira? Iya. Jadi kalau ada orang doa di depan Ka'bah, ya Allah, itu doa lagi nangis-nangis kekurangan, gak akan ngerubah apa-apa.
Iya. Tadi tanya, ketika kita ngedoain orang, ya Allah, berikanlah anakku, cucuku kesembuhan. Doa gitu. Tapi hatinya oma-oma sedih. Udah pasti. Iya, berarti yang akan terjadi kesembuhan atau kesedihan? Kesedihan. Iya, gini, tenang. Tenang. Tenang, kan ini mau dibahas. Tenang. Kan kita mau beres-beres nih. Artinya, doa yang terbaik itu setelah kitanya terhubung dulu dengan kasih sayang Allah, tenang dulu, lepas dulu, damai dulu, lepas dari takut, khawatir, cemas, dengki, iri, dan lain-lain. Itulah disebut ta'udz. A'udzubillah himina saito nirojim. Contoh, kalau mau berdoa, misalkan, auzubillah. Tapi ngomong-ngomong, auzubillah juga bukan auzubillah, bukan ya. Tapi apa yang lagi cemas, santai dulu, relax, diam, tumak nina. Set, begitu perasaannya enak, lepas, nyaman, full of love, baru doa gitu. Paham maksud saya? Kenapa coba? Karena ada hukum tarik menarik, apa yang kamu keluarkan sebagai vibrasi akan kembali kepadamu. Nah, saya nggak nyebut kesalahan sih, mindset sebetulnya. Sehingga seseorang yang berdoa dalam ketidakkeberlimpahan, kekurangan, nggak akan berubah hidupnya, Bu. Nggak akan aja. Kenapa? Lagi doanya aja, ya Allah, aku tuh miskin, aku tuh nggak berguna. Itu mau di level setan atuh. Makanya gitu-gitu terus nggak hidupnya? Pasti. Karena dia tidak berdoa dalam keberlimpahan, karena jangan lupa, keberlimpahan itu udah ada 100% diberikan Allah di sini. Karena keberlimpahan itu sama kita mengandalkan dan mensyukuri sesuatu. Betul. Berarti sekarang pertanyaannya, esensinya ucapannya, kata-katanya, atau sikap hatinya? Ini. Jadi omong-omong mau doa pakai cara apapun mah terserah. Tapi sebisa mungkin begitu lagi mau berdoa, anggapnya kita bicara konteks itu, lepasin ininya dari khawatir, cemas, marah-marah, tenang dulu. Kalau pakai bahasa Qur'annya di surat 89 ayat 27, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Makanya baru irji'i, kalau kamu udah tenang, kamu nanti diundang ke surga sama Tuhan gitu kira-kira. Oma. Dan surga itu apa? Keberlimpahan di mana hati kita dikasih sayang Allah, selaras nanti. Makanya sebelum sholat disuruh apa kita coba? Wudu. Itu kan nenangin dulu. Ketemu air, relax. Ketemu set, relax. Energi kan? Bersihin pendengaran. Aduh, tadi banyak dengar nggak enak, lepas. Bersihin, lihat. Aduh, banyak lihat WhatsApp grup nggak beres nih, lepas. Pikirin, aduh banyak negative thinking, lepas. Ucapan, aduh banyak ngomong gak beres tadi, lepas. Akhirnya jadi tenang hatinya. Ya sekarang gimana mau tenang sama wudunya, udah aja. Gak khusyuk. Yang disibukin, ini 3, aduh kurang 2, ini 3 aja. Jadi sibuk gitu. Betul gak? Apalagi takut make up luntur. Ya, alis jatuh, wah ribet. Oh iya, nggak jatuh. Bulu mata, maaf. Paham ya? Oke sampai sini? Makanya sekali lagi kata kuncinya adalah sikap hatimu. Contoh. Oma suka sedih nggak? Sedih? Sedih apa lagi sih oma? Oh, iya, udah nggak mikirin mantan, enggak kan ya? Udah nggak mikirin itu. Oh, siapa bilang?
Iya benar, bagus. Ya. Sekarang saya tanya, sedih itu sesuatu yang permanen atau tidak permanen? Enggak. Sedih mah tamu. Cuman kalau sedihnya dikasih makan mulu, betah. Iya. Jadi begitu datang sedih, alirkan. Ini yang kejadian, sedihnya datang, dikasih makan, dikasih atensi, dikasih fokus. Ya dia betah lah, doa di situ, di frekuensi setan. AM. Oke, oma-oma. Berarti sekarang begitu nanti oma-oma ngerti, sedih, oh tamu nih. Suruh lewat. Nggak pulang-pulang. Begitu ada khawatir, oh tamu. Sok sekarang punten. Detik ini oma-oma lagi kesal, marah, benci, sedih. Gitu nggak kira-kira? Kenapa coba? Nah, satu. Karena oma-oma nggak fokus ke situ. Nggak dikasih power. Contoh nih ya. Ini misalkan program jiwa kita. Sedih, marah, iri, dengki, benci, bahagia, tenang, damai. Macam-macam semuanya. Jangan lupa oma-oma. Yang akan terjadi adalah yang kita kasih atensi, perhatian. Punten nih, marahnya oma-oma sekarang hilang nggak? Nggak hilang, cuman lagi nggak nyala. Benci-benci julid-julidnya hilang nggak? Enggak, tapi lagi nggak nyala. Kenapa? Saklarnya lagi di off. Karena oma-oma sekarang lagi nyalain saklar belajar. Jadi marah, benci, iri, dengki, khawatir, takut, sedih, apa dan lain-lain. Lagi off semuanya. Nah pulang dari sini, nyala lagi semuanya. Gitu. Nah itu bagus Bu. Ini tokennya jangan diisi. Tapi kalau nggak diisi, teriak-teriak. Nit. Nah gitu. Teriak-teriaknya dia pengen dapat attention gitu. Nah, teriak-teriak itu datang dari kebiasaan. Oma-oma maaf ya, kalau orang kebiasaan marah, dia bersikap hati nggak mau marah, si marah teriak-teriak, kok kamu nggak marah sih hari ini? Kok kamu nggak marah sih hari ini? Gitu. Makanya perubahan itu tadi kata ibu, sulit. Karena ujung-ujungnya apa coba? Changing habits, merubah kebiasaan. Oke. Sip. Nah, saya mau kasih jurus nih. Wah, ini jurus pamungkas sama. Karena kalau kita ngerti jurus ini, apapun tamu yang datang tidak akan terlalu mengganggu kita. Karena sadar bahwa tamu yang datang itu bukan aku. Contoh. Sedih itu tamu atau aku? Tamu, makanya aku lagi sedih. Si aku sedih bukan? Ulang. Kalau orang lagi marah, suka ngomong gini nggak? Aku lagi marah. Berarti si marah aku bukan? Bukan. Lagi tamu. Nah, ini token listrik kayaknya. Ya, ulang ya, oma-oma ya, ulang. Jadi kalau kita ngerti bahwa semua konteks yang terjadi itu hanyalah tamu, oma-oma bisa milih, aku mau ngasih power ke sini atau tidak gitu. Paham? Contoh, pernah nggak ngelihat orang, aduh bajunya tuh nggak matching lah, udahlah gitu. Oh ya banyak sih, ya ini mah contoh aja contoh. Begitu kita ngelihat, menilai nggak? Sekarang saya tanya, begitu menilai segala sesuatu yang aku lihat nggak cocok dengan keinginanku, bisa jadi komen nggak kira-kira? Bisa. Kira-kira komen-komen bajunya nggak matching apa dan lain-lain itu penting atau nggak penting? Nah gitu. Jadi oma-oma jangan-jangan banyak komen sama yang nggak penting-penting sih gitu. Betul nggak? Yang nggak penting dikomenin, yang nggak penting dipikirin, yang nggak penting diurusin, yang penting enggak gitu. Yang terjadi. Betul nggak? Jadi kalau kita ngerti ini kalau dalam bahasanya Ibnu Arabi itu disebut tazkiyatun nafs. Pembersihan
nafs, pembersihan jiwa. Nah maaf banget ya, di tradisi Islam di Indonesia ini jarang diceritain, jarang dibahas, tiba-tiba langsung sholat 5 waktu gitu loh Om. Makanya sholat rada nggak terlalu pengaruh dalam hidupnya, kenapa? Orang nggak ngerti mekanismenya gitu. Iya nggak ada ilmunya. Sok dari dulu kan kita, pokoknya kalau nggak sholat dosa, kalau dosa masuk neraka, gitu nggak kira-kira? Jadi sholatnya takut nggak di sini? Takut, Allah, aduh tenang. Om kalau sholat, abis sholat ada rasa tenang nggak kira-kira? Lepas, betul nggak? Dan lepas dari apa? Takut. Gitu. Dalam artian, saat kita nggak ngerti mekanisme ini, punten pisan mohon maaf, sholatnya jadi nggak ada power, doanya jadi nggak ada power. Itulah yang disebut fawailul lil musholin. Oke? Oke nggak ini? Sip. Paham ya? Berarti sekarang pertanyaannya, Oma mau happy, mau enggak, mau marah, mau benci, ditentukan orang lain enggak? Enggak. Iya. Dia mau nyebelin kek, ya udah. Dia mau ngomongin kita, ya udah. Betul nggak? Apa urusannya kita harus marah sama dia? Orang omongannya, perspektifnya, pemikirannya, punya dia. Saya kalau cuman punya minuman ini, Oma, cuman punya, saya bisa ngasih apa ke teman saya? Ini, karena nggak punya yang lain, betul nggak? Saya kalau cuman punya spidol, bisa ngasih apa ke teman saya? Jadi kalau orang cuman punya benci, itu yang akan dia kasih dalam setiap hari. Jadi kalau ada orang nyinyir mulu, marah, ya udah, emang cuman punya itu kali gitu. Nggak ada lagi yang lain. Betul nggak? Berarti kita terganggu atau tidak, yang menentukan siapa? Oh mantap. Udah lulus Om udah gak usah ngaji lagi lah. Udah yuk pulang. Oke? Sip? Nah, hal-hal ini gak bisa kalau Oma cuman ngerti. Gak bisa. Kenapa? Semua bentuk apapun perubahan kebiasaan harus dialami. Contoh, dari awal tadi sampai sekarang tuh kan saya cuma lagi cerita informasi, teorinya, betul nggak? Anggap aja Oma belum makan kue di situ, anggap aja ya. Saya cerita, ini kue lapis Oma, catat kue lapis. Bahannya ini, catat. Ini, catat. Catatannya mau numpuk gini, belum nyobain kue lapis, nggak akan tahu rasanya kue lapis. Betul nggak kira-kira? Yes. Jadi ini mulut mau berbusa ngomong Allahu Akbar, subhanallah. Tapi belum mengalami, ya cuman baru bunyi. Bagus-bagus aja sih. Tapi baru bunyi, belum mengalami. Makanya bahasa Quran, nih. Bahasa Quran nih. 16, 128 ya Oma. Kita santai aja ya Oma ya. Ini sampai sini dapat something nggak? Sip, mantap. Alhamdulillah. 16, 128. 128 itu dekat Al-A'raf karena dia ayat paling terakhir di surat 16. Di surat 16 ayat 108 tuh kalimatnya gini. Sungguh, innallaha. Jadi kalau ada kata-kata inna pasti serius nih. Sungguh, Allah beserta orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Allah beserta orang yang apa Bu? Oma? Bertakwa ya dan yang berbuat sip. Berarti kalau bertakwa berbuat kebaikan lagi beserta siapa? Allah. Jadi mau doa tapi nggak pernah berbuat baik, wassalam. Makanya satu lagi nih, 58 ayat 12. Kita pakai banyak ayat hari ini nggak apa-apa ya Mama ya? 58 Mujadilah ayat 12. Coba lihat nih, ini keren banget statement ini nih. 58 ayat 12. Mati. 12. Nih kalimatnya gini. Wahai orang-orang beriman, orang-orang apa? Sip. Ingat yang mana orang beriman? Punya pengetahuan, punya kesadaran. 2. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu menghendaki pembicaraan khusus dengan Rasul, kalau mau ngobrol langsung dengan Rasul,
hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Jadi kalau sebelum ngobrol sama Rasul disuruh apa? Saya mau nanya, kalau orang waktu itu ngobrol sama Rasul, kira-kira mau ngapain, Oma-Oma? Dapat insight. Mau belajar. Berarti insight itu tergantung dari kelapangan jiwamu. Kalau jiwamu penuh dengan kepelitan, kebencian, belajar, nggak akan paham aja udah. Betul nggak? Maka kenapa konteks di ayat ini dikatakan bahwa inti dari doa, inti dari keberkahan, inti dari hikmah, kata kuncinya Allah beserta orang takwa dan berbuat baik. Jadi sekarang saya mau nanya, berarti doa terbaik apa? Takwa berbuat baik, bukan minta. Bukan nuntut, bukan. Tapi takwa berbuat baik. Tadi kalimatnya beserta atau di sisi? Oke. Kalau ini saya dan ini spidol. Spidol sama saya beserta atau di sisi? Di sisi. Kalau beserta gini nggak kira-kira? Iya, orang tuh kebanyakan doa, semoga di sisi Allah. Jadi nggak bareng-bareng gitu. Di sisi mulu. Kata kuncinya ini kalimatnya, sebenarnya bukan bacaannya ya, tapi pemahamannya adalah kalau mau beserta dengan gelombang FM-nya, berarti kata kuncinya apa? Takwa berbuat baik. Jadi maksud saya, Oma-Oma, maaf banget. Saat kita takwa berbuat baik, gak mungkin ininya gak happy. Gak mungkin aja. Sok Oma-Oma rasain. Pernah gak begitu nolong orang ada perasaan happy? Pernah gak? Jadi kira-kira saat kita bersedekah, yang disuruh ngedoain yang dikasih sedekah atau yang lagi bersedekah? Kita. Terus kalau sekarang kasih, habis gitu doain ya, itu mah namanya dagang, transaksi. Iya, rada aneh sebenarnya. Betul nggak? Justru begitu Oma-Oma habis sedekah, happy nggak? Happy berarti frekuensi di FM ilahi nggak kira-kira? Doa di situ. Nah sekarang sementara orang doa banyak lagi happy, lagi sedih. Iya. So kalau lagi sedih, ya Allah. Kalau lagi happy, lupa. Betul? Makanya orang kalau tiba-tiba sholatnya khusyuk, pasti banyak masalah. Allahu Akbar. Berusaha benar. Iya, kan kebanyakan. Oma-oma maaf ya. Nangis-nangis apa, kelihatannya oke. Tapi frekuensi hatinya lagi sedih. Berarti kalau dia sedih, ngundang happy. Sedih. Iya, itu mah aliran lain. Udah gak apa-apa. Gitu Pak. Terima kasih. Saya bersiap menerima keberuntungan misalnya gitu. Iya. Iya kan gini Bu. Nih. Betul. Nah sekarang saya tanya. Bagus Bu pertanyaannya. Keren banget. Top. Benar. Karena itu sesuatu hal yang perlu kita sadari. Gini. Ini sampai sini oke dulu nggak? Paham? Bener ini? Oh sip, mantap. Ingat ya, 2 pertemuan lagi kita apa? UTS, jangan lupa. Contoh. Ulang ya. Prinsip dasarnya, segala yang terjadi pada diri kita tergantung apa yang kita tarik. Namanya hukum tarik-menarik. Jadi Oma-Oma kalau lagi sedih, akan menarik sesuatu yang sedih aja udah. Sok Oma-Oma bangun telat ya, sini apa macet, panjang jalan, lampu merah lah, motor, wah ribet. Pernah gitu nggak? Iya, kenapa? Likes attracts likes, love promotes love, semuanya segala sesuatu pasti interconnected dalam tarik menarik. Sampai sini oke? Nah, sekarang saya tanya, punten nih. Sekarang tuh lagi musim banget namanya afirmasi, manifestasi, betul nggak? Disebut law of attraction. Tapi belakangnya suka jadi pretoa, tapi nggak ngerti mekanismenya gitu.
Contoh, saya kasih contoh. Ya, pelan-pelan. Aduh, bagus Bu, pertanyaannya mantep banget Bu. Serius. Ya, nih. Saya mau nanya sama oma-oma. Yang mendatangkan ke kita, itu keinginan kita atau sinyal gelombang kita? Sinyal, sip, mantap. Saya pinjam pakai bahasa aslinya dulu ya. We attract not what we like, bukan apa yang aku inginkan. Tapi we attract what we are. Kita akan mengundang gelombang kita. Jadi oma-oma jangan berharap keinginan akan datang kalau gelombangnya nggak cocok gitu kira-kira. Oke? Pengennya yang bagus-bagus, tapi sikap hatinya di situ. Nggak bisa. Sip? Nah, sekarang saya tanya. Berarti kunci utamanya keinginanku atau gelombangnya? Kunci utamanya? Gelombang. Kenapa? Ini akan datang kalau gelombangnya selaras. Oke? Nah, sekarang saya tanya. Berarti kalau saya ingin mendatangkan apa yang saya inginkan, gelombangnya harus selaras dengan kira-kira. Nah, gitu. Contoh, saya kasih contoh. Wah, ini rumus top aja oma-oma. Oma-oma begitu pengen sesuatu, terus kejadian, happy nggak? Saya nanya, happy-nya dari kejadiannya, dari barangnya, atau dari dalam dirinya? Ya, ulang dulu, ulang. Ya, ini jam-jam krusial kayaknya nih ya. Oh, belum. Soalnya udah mulai ada tuh kelihatan ya, makan siang. Ulang. Saya pengen spidol, keinginan. Nah, saya dapat spidol. Happy nggak saya kira-kira? Happy-nya di spidolnya atau di dalam diri sayanya? Di dalam dong. Iya. Betul? Sekarang saya tanya. Oma-oma happy, perlu nunggu spidolnya datang dulu nggak sebenarnya? Gini. Ulang ya. Saya pengen spidol. Happy nggak? Happy itu perasaan atau barangnya? Perasaan. Sebelum spidol ini ada, saya bisa nggak bikin perasaan saya happy aja dulu? Bisa nggak sebenarnya? Bisa atau oma-oma? Bisa. Tapi belum. Tapi bisa jadi happy nggak? Bisa. Jadi bahagia kita ditentukan spidol datang atau tidak nggak kira-kira? Enggak. Oma mau kejadian mau nggak mau happy aja dulu. Paham maksud saya? Contoh. Nih mindset orang kebanyakan. Aku mah kaya dulu baru sedekah. Sedekah mah nggak harus nunggu kaya. Justru dengan sedekah kamu akan dikayakan gitu. Betul nggak? Jadi kebanyakan orang nunggu kejadian di luar berubah, baru dirinya berubah. Nah sekarang kita balik oma-oma. Punten. Oma-oma mau pengen apapun, semua perasaan bahagia. Bukan dari merek tasnya, bukan dari tempatnya, bukan dari apa. Semua di dalam diri kita. Oke? Sampai sini oke? Nah sekarang saya tanya. Nih pelan-pelan. Pertanyaan bagus aja pokoknya, jadi agak ribet ngejelasinnya. Tapi oke sampai sini ya. Oke. Once ngerti ini, top aja oma-oma. Nanti kita buktikan. Nih. Saya pengen spidol. Detik ini pengen, spidol langsung datang nggak? Enggak dong, kan perlu proses. Betul? Tapi perasaan saya untuk merasa memiliki spidol dan bahagia, detik itu saya bisa memilih itu nggak kira-kira? Udah. Makanya rumusnya satu. Fake it until you make it. Sebelum kamu punya, pura-pura punya aja dulu. Iya. Gini. Saya mau punya atau enggak, sebenarnya nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena yang paling terpenting adalah state perasaan kita di level keberlimpahan setelah merasa sudah memiliki. Paham nggak? Sehingga punten pisan. Contoh nih. Misal ulang lagi. Pengen spidol. Saya masang keberlimpahan. Udah punya nih. Happy nggak kira-kira? Spidolnya belum datang, tapi happy-nya udah ada nggak kira-kira? Nah happy itu yang mengundang spidol datang.
Jadi oma-oma nunggu spidol datang terus happy atau mending happy dulu spidol pasti datang? Karena happy mah nggak ditentukan mau spidol kayak mau apa, nggak penting sebenarnya. Oke? Berarti kan ini permainan gelombang aja sebenarnya. Bahkan oma-oma, kenapa di surat 65 ayat 7, 65 ayat 7 nih ya. 65 ayat 7, nih saya bacain. Iya nggak gampang oma-oma. Kalau gampang kita nggak jadi manusia ya. Iya, kita jadi kodok kalau gampang. Nih, 65 ayat 7 nih. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Oke? Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dan harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi orang memberikan nafkah lagi lapang atau lagi sempit? Dua-duanya. Mau lapang berbuat baik, mau sempit berbuat baik. Kenapa? Nih. Oke. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Memberikan apa? Setelah apa? Jadi orang yang akan dilapangkan ketika dia apa? Membantu orang yang Jadi oma-oma kalau lagi marah, lagi benci, lagi iri, lagi susah, tolong orang lain. Selesai. Sementara, maaf nih, logikanya. Gua aja lagi perlu ditolong, masa nolong orang? Gitu gak kira-kira? Nah itu namanya mental kismin. Miskin. Iya, itu namanya kere-hore. Udah kere-hore lagi gitu. Bukan berkelimpahan gitu. Karena mindset yang ada di benak banyak orang, nolong itu harus pakai uang gitu oma-oma. Lah, kalau nggak punya uang ya nolong dengan tenaga. Kalau nggak punya tenaga ya nolong dengan pengetahuan. Nggak punya semua, satu minimal jangan nyebelin, cukup. Oke, sampai sini? Sip. Jadi ngeset dulu gelombangnya nggak? Iya. Gelombangnya diset, baru manifestasi akan terjadi. Gitu Bu. Jadi kata kuncinya oma-oma gak usah nunggu dulu terjadi. Udah set dulu, undang. We attract. Doa itu artinya mengundang. Lah yang diundangnya pengen Lamborghini, pengennya. Pengundangnya ngundang bajai, ya gak bisa tuh. Yang datang bajai pasti. Kenapa? Contoh. Pengen Lamborghini, tapi di dalam Lamborghini, kayaknya aku tuh gak bisa deh. Kayaknya aku tuh gak mampu. Selesai, udah. Iya, berarti yang membatasi siapa? Diri sendiri. Kayaknya enggak deh. Kayaknya, udah selesai. Oke. Oke nggak ini? Sip ya? Nah yuk kita ubah. Hari ini jadi bahas doang, nggak apa-apa ya Mama ya? Soalnya nggak tahu kenapa pengen dialirinnya ke sini gitu. Karena sekali lagi, happinessnya oma-oma tidak ditentukan oleh siapapun. Titik. Nggak ada. Oma-oma mau happy, mau enggak, your choice, titik. Jadi jangan nyimpen remote control happiness ke siapa? Cucu, anak, pasangan, udahlah oma-oma. Yang udah-udah juga nggak berhasil. Kenapa? Pasti kalau di luar banyak kategori yang nggak cocok sama kita. Pasti. Itulah kenapa konteks hidup ini perjalanan yang tidak bisa diwakilkan. Nggak bisa. Kita nggak bisa cuti hidup, oma-oma. So kalau lagi banyak masalah banget, aduh kalau bisa mah besok nggak bangun dulu 2 hari, mau istirahat, nggak bisa. Mau cuti nggak bisa. Jadi kata kuncinya, tanggung udah hidup. Tanggung, yuk jalani. Maka yang tadi premis di awal, pilihan kita ujungnya cuma satu, hanya menerima. Oke? Sip ya? Nah, ini sekarang kita ngomongin kuncinya. Nah, oma-oma nanti boleh latih di rumah ya. Gini. Kebiasaan kebanyakan orang, gelombangnya itu ada dalam gelombang namanya beta, oma-oma. Tuh saya pakai bahasa gini ya, nggak apa-apa dikit ya. Beta. Beta adalah ketika oma-oma gelombangnya lagi gini nih.
Pokoknya lagi nggak mau diem aja sih pikirannya. Zut, 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 gitu. Beta. Oke? Sekarang saya tanya, kalau gelombang beta, kira-kira banyak tenang nggak jiwanya? Nggak mungkin. Nah, gitu. Maka oma-oma perlu turun sedikit ke yang namanya alfa. Alfa tuh lebih gini nih. Set. Di bawah alfa, ini punten ya saya pakai istilahnya dulu nih supaya kita ngerti. Di bawahnya theta namanya. Di bawah theta namanya delta. Oma-oma nggak usah apal inilah, tapi yang penting paham ada gradasi gelombang otak kita. Nah, gelombang khusyuk itu ada di wilayah theta. Lagi nggak sibuk gini. Sekarang saya tanya, gimana cara bikin nggak sibuk? Kita gunakan kasih sayang Allah yang bentuknya nafas. Karena saat kita nanti meregulasi nafas, pikiran kita akan pelan-pelan jadi nggak sibuk. Sibuk, nggak di sini. Cuman nanti theta sama delta rada tipis sama mama, karena delta itu bobo, tidur. Makanya dari alfa menuju theta itu namanya meditasi, khusyuk. Nah yang lewat theta meditasinya, kelihatannya diem, lama-lama ada suara, delta dia namanya, ketiduran, gitu. Oke? Sip? Nah, kita supaya nggak banyak cerita. Oma-oma sekarang duduknya boleh agak tegak sedikit, tapi nyaman. Ya, tegak aja dikit, tapi nyaman. Nah, pokoknya duduknya enak, nyaman, santai aja. Nah, yang membuat gelombang alfa dan beta, kalau pakai kacamata boleh dilepas sih, supaya nggak ketekan, supaya enak. Lepas aja. Toh kita akan merem kok nanti. Oke. Yang membuat pikiran kita loncat-loncat itu biasanya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Oke? Nah sekarang oma-oma tutup matanya. Udah gak usah ngapa-ngapain dulu. Tutup matanya terus cuman diem aja. Sok, tutup, diem, gak ngapa-ngapain. Dah, itu dulu aja. Yuk, tutup, diem. Gak ngapa-ngapain, hanya tutup dan diem. Udah. Ada yang berisik nggak di dalam, Oma? Pikiran ini apa gitu nggak ada? Bagus. Sementara nggak usah dulu. Nah, kenapa kalau sambil Allah, Oma jadi sibuk lagi mikir Allah. Oke, kita sementara nggak usah dulu ya. Nanti kita bahas. Nah, sekarang Oma tutup mata, santai relax. Karena kita mau menuju ke theta, mana cara yang paling sederhana menuju ke theta? Oma tarik nafas agak lebih dalam, tarik pelan-pelan melalui hidung. Tahan sebentar sekuatnya. Baru dibuang lebih pelan lagi melalui hidung. Tarik perlahan-lahan. Tahan sebentar, dibuang perlahan-lahan melalui hidung. Rileks saja Oma, rileks saja. Sekarang tarik lagi lebih dalam, tarik pelan-pelan dalam. Tahan sebentar dan dibuang melalui hidung lagi. Nah, untuk kali ini, Oma, biarin nafasnya berjalan otomatis. Oma tolong rasain di dalam perasaannya, apa yang kira-kira dalam 1 bulan ini berat sekali. Entah ada marah, ada benci,
ada khawatir, pokoknya hal yang berat. Coba dirasain, apa tuh perasaannya? Apa yang beratnya? Coba dirasain. Masalah ini misalnya, pokoknya yang kira-kira sebulan ini selalu muncul bikin gak enak. Coba fokus ke situ. Dah. Kalau udah tahu rasanya, udah rasanya nggak enak, tahu nggak enaknya, sekarang oma-oma tarik nafas melalui hidung dengan bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, dan buang melalui mulut, niatkan yang berat-berat tadi terbuang melalui udara aliran nafas yang keluar. Tarik perlahan-lahan dengan rasa syukur, bahagia, dan berterima kasih kepada Allah. Dan niatkan aja yang berat tadi dilepaskan melalui nafas yang keluar dari mulut. Lepas semuanya yang berat. Tarik lagi perlahan-lahan, santai dan rileks. Dengan syukur, berterima kasih kepada Allah. Dan buanglah semua berat-berat melalui nafas dari mulutnya. Dan sekarang santai aja, biarkan nafasnya berjalan alami. Oma-oma hanya santai dan rileks, tidak mengapa-ngapa, hanya diam, bersyukur, berterima kasih, dan hanya menyaksikan nafas yang masuk dan keluar. Jadi nafasnya masuk, saksikan. Nafasnya keluar, saksikan. Relax ya. Kalau ada pikiran ke masa depan, kembali ke nafas. Kalau ditarik sama masa lalu, kembali ke nafas. Santai aja oma-oma. Santai, relax. Santai dan relax, penuh syukur dan berterima kasih. Hanya bersaksi akan nafas dan sadari nafas itu hidup tanpa aku hidupkan, tanpa aku atur. Bersyukurlah setiap tarikan dan buangan nafasnya. Begitu nafas masuk, bersyukur, berterima kasih. Begitu nafas keluar, bersyukur, berterima kasih. Santai dan rileks. Kita lepasin semua yang berat-berat ya, oma-oma ya. Caranya gimana? Apapun per saat ini yang oma-oma belum maafkan, mungkin masih ada benci, ada dendam, ada marah, ada tidak terima, baik kepada orang maupun kejadian. Niatkan aja dalam hati yang terdalam untuk aku memaafkan. Oh, maafin. Lepas. 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 Lepas, ayo dilepas. Yang masih dipegang dilepas. Lepas. Lepas dan rasakan setiap dimaafkan, setiap dilepas, tubuhnya lebih rileks dan santai. Lepas. Lepas. Lepas dan lepas.
dan hanya bersyukur, berterima kasih. Hanya untuk santai dan rileks. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak tergesa-gesa, kita usap wajah kita penuh dengan kasih sayang, bersyukur. Dan perlahan-lahan matanya boleh dibuka. Dan omo-omo boleh memeluk teman sebelahnya untuk berterima kasih dan memaafkan. Hatur nuhun, terima kasih. Dah, ada yang rasa tenang nggak? Calming ada? Nah, setidaknya itu udah ada di sini nih. Nah ini kalau mau bicara saat kita mau memanifestasikan doa apapun itu namanya, state-nya kayak gini kita ngomong. Baru ya Allah, anak, cucu, mangga itu mah. Tapi yang jauh lebih penting adalah rasa. Jadi barusan itu kalau boleh disebut kita lagi ta'uds barusan. Iya, aku berselindung dari godaan pikiran-pikiran, kebencian, kedengkian. Lepas dulu semua. Nah nanti habis ta'uds, pertemuan yang akan datang, kita belajar basmalah. Makanya selalu ada 2 poin, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru doa gitu. Nah at least ta'udsnya udah oke, nanti berbasmalahnya kita akan dalamin di pertemuan yang akan datang. Baru sesuai sama judul kita, namanya berserah. Berserah. Kan judul kita hari ini saya tulis berserah, tapi ini pengantar dulu nggak apa-apa ya. Nah, gitu. Oke oma-oma, ya ini state ini kalau bisa dijaga gitu. Nanti chaos balik lagi. Oma-oma kalau lagi bete, bete, marah, diam bentar, diam aja. Cuman kayak tadi, bersyukur, berterima kasih, lepas-lepas. Dah. Semenit, 2 menit cukup, yang penting rutin. Karena rutinnya itu yang akan membuat kita jadi terlatih gitu kira-kira. Awas jangan sebulan sekali, 5 menit lagi, sebulan sekali. Terus ngomong gak berhasil, gak bisa. Oh enggak. Ya. Oke? Feel good? Ada rasa enak? Alhamdulillah. Pokoknya oma-oma senantiasa sehat dan bahagia. Hatur nuhun. Rekamannya ada. Pertemuan berikutnya tonton 2 kali. Kita akan lanjut ke basmalah, baru kita ngomongin Islam di situ nanti. Baru nanti kita ngerti tentang total surrender atau inna dina indallahil Islam. Nanti kita pahami. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh tepuk tangan buat semuanya. Nuhun. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.